Enggak kan? Percaya nggak percaya Mas? Ada satu dokter, bayangin ya, satu dokter ngomong ke aku, Ustadz kita punya pilihan ngerekrut karyawan yang seiman tapi skillnya kurang, atau yang tidak seiman tapi skillnya bagus. Yang mana Ustadz? Aku bilang dengan sangat yakin, yang skillnya bagus. Karena orang ketika pergi ke dokter bukan bayar iman, bayarnya skill, benar nggak? Artinya ketika kita datang ke sana kan kita bukan, kecuali kalau dia datang ustadz. Nah kalau dia datang ke ustadz benar cari yang satu iman, bukan saat yang skillnya tinggi. Artinya menurutku itu bagus banget contohnya. Nah aku juga bingung sampai sekarang kenapa pasal 303 itu kemudian disampaikan penistaan agama, gitu kan ya. Nah menurutku itu bagian daripada menurut keyakinan saya itu adalah politisasi agama yang harus terjadi. Artinya adalah harusnya agamaisasi politik. Apalagi di dalam Islam kan ngurusin politik juga sebenarnya. Artinya justru yang terjadi adalah tokoh-tokoh politik itu diatur sama agama. Nih sekarang aku mau nanya nih, kalau andaikan Panji bisa dinilai berdasarkan agama, harusnya kalau kita mau fair, tokoh-tokoh politik mau dinilai juga berdasarkan agama dong. Benar. Nah itu kalau andaikan itu dijadiin fair ya, habis tuh semua tuh orang tuh. Kalau kita mau misalnya contoh ya, Panji kita lihat dia salah atau enggak karena dia sebut sholat itu tidak bisa dijadiin sebagai satu-satunya syarat untuk memilih pemimpin misalnya. Oke, aku juga bisa bertanyain misalnya tentang misalnya keputusan misalnya Pak Bahlil misalnya. Bagaimana tuh keputusannya? Gak ada rem hari ini ya. Tahan Offside. Misalnya keputusannya misalnya Pak Prabowo misalnya. Tahu nggak Mas? Yang menurutku yang bikin aku trigger bukan ucapan ketika tadi yang padahal di negeri lain ada yang lebih nggak demokratis daripada kita. Tapi ucapan yang kemarin, yang ketika misalnya Pak Prabowo bilang boleh dong kita nitipin orang. Gitu.